Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat, terutama untuk para rebahaners. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal PTS Bahasa Indonesia kelas 9. Bagaimana, apakah kalian sudah siap untuk ikut PTS? Jadi supaya kalian tidak salah langkah dan tidak salah kaprah, kalian harus menonton video ini supaya nanti saat PTS tidak kebingungan dan memiliki gambaran, ya. Baik, topik pembahasan atau prediksi, ya, ini prediksi. Jadi ya tidak sepenuhnya muncul juga, tapi bisa juga kemungkinan muncul semuanya di dalam PTS, soal PTS nanti. Sehingga Bapak sarankan kepada kalian untuk materi-materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, khususnya untuk teks laporan percobaan, silakan kalian baca kembali, buka kembali buku catatannya. Topik pembahasannya adalah, pertama, kalian harus bisa menemukan contoh teks laporan, kemudian membuat kesimpulan dari teks laporan, menganalisis informasi yang ada di dalam teks laporan, kemudian menemukan kata bilangan dalam teks laporan, setelah itu menemukan kalimat perintah dalam teks laporan, lalu mengurutkan langkah-langkah teks laporan, menentukan judul teks laporan, mengidentifikasi informasi, menjelaskan ciri-ciri teks laporan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kemudian mengidentifikasi kata baku dalam teks laporan. Nah, berikutnya ada beberapa jenis soal yang diujikan pada PTS kali ini. Pertama, ada soal pilihan ganda. Ini soal yang paling kalian sering temui, sering kalian kerjakan, dan mungkin yang kalian favoritkan nih soal-soal pilihan ganda seperti ini, ya. Karena kalian ketika kebingungan bisa menghitung kancing, ya. Kancing A, B, C, D, A, B, C. Nah, jawabannya C. Nah, begitu tuh untuk untung-untungannya, ya. Kalau sudah buntu biasanya begitu. Yang kedua, jenis soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Sehingga di dalam soal ini kemungkinan besar ada lebih dari satu jawaban yang benar. Ketika kalian hanya menjawab salah satu saja, hanya satu jawaban, sedangkan jawaban yang benar itu ada 2 atau 3, maka skornya itu sama dengan 0. Nah, itulah tantangannya, ya. Kalau ini tidak bisa cap-cip-cup nih kalau ini. Yang ketiga, jenis soalnya adalah pilihan ganda kompleks benar salah. Ini mungkin pernah kalian temukan juga, ya. Yang keempat, soal menjodohkan. Maksudnya menjodohkan di sini adalah apa? Kan jodoh itu di tengah Tuhan, bukan soal jodoh itu beda lain, ya, beda lagi. Soal menjodohkan di sini adalah memasangkan, ya, antara pernyataan dengan informasi yang sesuai di dalam teks. Seperti itu. Paham, ya? Bagus. Berikutnya. Nah, sudah siap latihan soal? Apa kata sandinya? Seperti biasa, kita kata sandi dulu. Ya, oke. Tuh. 1, 2, 3. Spontan. Wuhui. Ya, oke. Nah, sudah. Cukup. Itu harus diingat, ya. Kita langsung saja. Kalau sudah siap, kita lihat contoh. Ya, ini latihan nih, contoh, ya. Contoh soal yang pertama. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Kita cek nih langsung soalnya nih, ada di paling bawah nih. Nah, di sini. Paragraf yang termasuk teks laporan percobaan ditandai dengan nomor. Ya, ketika menemukan soal seperti ini, kemudian ada beberapa contoh kalimat atau paragraf, ya, yang harus kita tentukan, yang harus kita pilih. Di sini disuruhnya adalah teks laporan percobaan, maka kita bisa gunakan teknik eliminasi. Bapak bilangnya teknik eliminasi. Ini sebuah tips juga. Ketika kalian berusaha atau sedang mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia, biasanya untuk mengefektifkan waktu supaya waktunya tidak terbuang dengan percuma, yang pertama harus kalian lakukan itu adalah lihat soalnya. Apa yang ditanyakan. Karena di sini yang ditanyakan adalah
tentang teks laporan percobaan, maka kita lihat atau kita cari teks laporan percobaan itu seperti apa, ya. Teks yang digunakan untuk memberikan informasi tentang percobaan yang telah dilakukan. Di sini kalimat pertama atau paragraf pertama, pada kegiatan B penulis mendapatkan hasil bahwa ketika beberapa tetes tinta dimasukkan ke dalam air, tinta akan bercampur air dalam beberapa menit tanpa diaduk. Tinta bercampur dengan air secara keseluruhan. Ini mungkin berpotensi ya. Ini berpotensi merupakan teks laporan. Ini yang paling berpotensi, sehingga kita tandai dulu untuk opsi nomor 1 ini ya. Kita tandai dulu. Kedua, keindahan Pantai Kuta pun sudah terkenal sejak dulu. Ini kurang tepat ya. Ini lebih condongnya ke deskripsi, sehingga kita buang ya. Kita buang. Nah, untuk paragraf nomor 2 kita buang, sehingga tidak menjadi opsi pilihan kita. Opsi jawaban maksudnya ya. 3. Rubella atau biasa disebut campak Jerman adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus rubella. Gejala rubella yang paling utama adalah demam ringan dan bintik-bintik merah di kulit. Rubella sering terjadi pada bayi dan anak yang belum atau tidak didiagnosa. Nah, ini juga kurang tepat ya. Yang keempat, pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah mengaktifkan kembali aktivitas perekonomian. Selain itu, pemerintah pusat pun akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Palu, Donggala, dan Sigi. Ini lebih condongnya ke berita ya, sehingga kita buang juga opsi nomor 4 ini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah ya, opsi nomor 1. Opsi nomor 1 ada di opsi A. Nah, kita pilih yang ini. Paham semuanya? Paham ya? Berikutnya, nah, bacalah kutipan teks berikut. Teks tersebut merupakan kutipan teks laporan percobaan bagian berarti ini menanyakan tentang struktur ya, tentang struktur teks laporan percobaan. Kan ada latar belakang, landasan teori, kemudian ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, hasil, kesimpulan, sampai penutup ya, daftar pustaka. Nah, kita lihat di sini. Setelah melakukan percobaan, penulis mendapatkan hasil bahwa berat kentang sebelum dimasukkan ke dalam larutan dan sesudah dimasukkan berbeda. Deskripsi perbedaan tersebut tergambar dalam tabel berikut. Nah, Bapak berikan tips lagi ketika kalian menemukan tabel seperti ini. Ya, ada tabel seperti ini informasi yang sudah dilakukan pada saat percobaan. Dan biasanya kemungkinan besar ketika ada tabel, kemudian ada grafik di dalam laporan percobaan, itu biasanya merupakan bagian dari hasil percobaan. Ya, bagian dari hasil percobaan. Sehingga opsi yang tepat itu adalah opsi yang B, hasil percobaan. Kalau kajian pustaka itu berbicara tentang teori-teori yang digunakan. Kemudian prosedur kerja itu sama saja dengan langkah-langkah. Kalau pembahasan hasil percobaan itu bisa masuk ke dalam bagian kesimpulan, karena hasil yang didapatkan itu sudah dibahas ya. Sehingga untuk soal ini jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan. Bacalah kutipan teks berikut. Pertama, siapkan 3 kg beras. Kedua, panaskan wajan. Masukkan air sebanyak 500 ml. Ketiga urutan langkah tersebut mengandung kalimat A kalimat tanya, B kalimat ajakan, C kalimat perintah, D kalimat seru. Kita lihat ya. Kalau kalimat tanya itu biasanya ditandai dengan tanda tanya seperti ini ya. Itu kalimat tanya, sedangkan di sini tidak ada kalimat tanya atau tanda tanya ya, kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, kalimat ajakan. Kalimat ajakan juga di sini tidak ada ya. Tidak ada ajakan, tidak ada mengajak. Kalau ajakan itu sepertinya
ayo kita pergi ke kantin. Nah, seperti itu. Ini bukan ajakan ya kalau di sini. Kemudian kalimat perintah. Nah, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah sempat jelaskan ciri dari kalimat perintah itu biasanya ya, biasanya, tidak selalu berarti kalau biasanya. Biasanya untuk kalimat perintah itu diakhiri dengan akhiran ini nih. Akhiran kan ya. Siapkan, panaskan, kemudian masukkan. Nah, sehingga di sini yang paling dominan itu adalah kalimat perintah ya. Untuk kalimat seru ini tidak ada di sini. Paham ya? Ini tips saja, tips ya. Kalau kita untuk caranya menemukan kalimat perintah biasanya ya, kemungkinan besar tapi tidak selalu sebetulnya. Siapkan, panaskan, masukkan itu dengan akhiran kan biasanya. Ada penambahan di dalam kata dasarnya. Ini kan kata dasarnya siap, kemudian ditambahkan akhiran kan. Ini kata dasarnya panas, ditambahkan akhiran kan. Itu biasanya menjadi kalimat perintah. Kalau ini adanya di bagian apa di dalam teks laporan? Ayo. Ini di prosedur. Aduh, agak susah ya menulisnya kalau pakai mouse. Prosedur. Biasanya ada di bagian prosedur ya ini, atau langkah kerja biasanya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bacalah kalimat berikut. 1. Celupkan kapas ke dalam air. 2. Masukkan kapas ke dalam. Nah, biasakan ketika kalian menemukan soal seperti ini, langsung kalian lihat soalnya nih. Ini soalnya nih. Ya. Urutan yang tepat agar menjadi sebuah langkah yang padu adalah, langkah yang padu itu artinya berurutan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang masih disusun secara acak. Sehingga Bapak punya tips untuk menyelesaikan soal mengurutkan langkah-langkah seperti ini adalah kalian lihat di opsi A, B, C, dan D. Biasanya apabila ada opsi yang tidak homogen atau tidak sejenis, berbeda gitu ya, tidak homogen, biasanya itu adalah opsi yang salah. Contoh, di sini urutannya opsi A ya, urutannya pertama 1, 2, 3. Opsi B urutan pertamanya 1, 2, 3. Opsi C urutan pertamanya 1, 2, 3. Ini sama. Ini kemungkinan adalah soal-soal yang kemungkinan besar benar antara A, B, atau C. Nah, tapi untuk opsi D ini diawali dengan nomor 2. Kita lihat nomor 2, masukkan kapas ke dalam 2 gelas plastik atau cawan berbeda, kemudian celupkan kapas ke dalam air. Loh, kan kapasnya sudah dimasukkan dulu ke gelas ya. Terus si kapasnya kita angkat lagi, kemudian celupkan lagi ke kapas. Nah, itu kurang tepat, sehingga kita buang. Untuk opsi yang D ini kita buang, sehingga kita menyisakan 3 opsi yang paling memungkinkan sebagai jawaban yang benar antara A, B, C ya. Di sini perbedaannya adalah kalau A dan B ini 1, 2, 3 langsung ya, 1, 2, 3, 4, 1 B juga 1, 2, 3, 4. Nah, yang C ini 1, 2, 3, 5. Sekarang kita susun ya. Yang pertama, celupkan kapas ke dalam air. Kemudian masukkan kapas ke dalam 2 gelas plastik atau cawan berbeda. Oh, sebentar. Ini kira-kira percobaan apa ya? Oh iya, ini adalah percobaan tentang pertumbuhan kecambah ya, biji kacang hijau. Kemudian nanti tumbuh menjadi apa? Menjadi makanan yang sering kalian santap. Biasanya kalian pernah mendengar lumpia basah. Nah, lumpia basah itu kan ada toge. Nah, toge itu dari kacang hijau seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. Celupkan kapas ke dalam air, kemudian masukkan kapas ke dalam 2 gelas plastik atau cawan berbeda. 3. Letakkan biji kacang hijau di atas kapas yang sudah berada di dalam gelas atau cawan. 4. Tempatkan gelas atau cawan pertama di tempat gelap dan cawan kedua di tempat terang. 5. Amati proses perkecambahan hingga pertumbuhan. 6. Siram biji kacang hijau secara teratur. Nah, untuk ini berarti yang paling tepat itu adalah antara opsi A ataupun opsi B ya.
Siram biji kacang hijau secara teratur, amati proses. Nah, berarti yang lebih tepat itu kan setelah kita tempatkan gelas atau cawan pertama di tempat gelap dan cawan kedua itu di tempat terang, ini kan supaya membedakan ya pertumbuhannya itu manakah yang paling cepat, apakah kecambah yang disimpan di tempat terang atau di tempat gelap. Nah, yang kelima, amati proses perkecambahan. Nah, kalau langsung diamati kan kurang tepat ya. Harusnya disiram dulu biji kacang hijau itu secara teratur, kemudian diamati, sehingga yang paling tepat adalah 1, 2, 3, 4, 6, 5. Opsi yang B ya. Opsi A salah, opsi C salah. Paham? Bagus. Soal berikutnya. Nah, ini ada gambar di sini sekarang. Judul percobaan yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah, ini namanya percobaan membuat pelangi ya. Di sini ada cahaya. Ini sebetulnya ya cahaya ya, tidak hanya langsung matahari gitu. Cahaya, kemudian ada gelas, ada berisi airnya juga, kemudian ada cermin yang disiramkan seperti ini, dan pantulannya ini apa ya, kertas mungkin ya. Sehingga judul yang tepat. Nah, biasanya untuk tipikal judul di dalam teks laporan itu dibuat semenarik mungkin dan sesuai dengan isinya. Berarti kita tinggal pilih saja nih. Yang A, percobaan membuat cahaya indah. Ini kurang ya, kurang tepat karena di sini maksudnya adalah untuk membuat pelangi nih. Ini kan ada pelangi ya di sini gambarnya. Sehingga opsi A kita buang. Opsi B, percobaan membuat pantulan cahaya. Ya memang ada pantulan sih, tapi kan maksudnya bukan untuk memantulkan cahaya ini, tapi kita menginginkan warna pelangi ini. Berarti opsi B kita buang. Opsi C, percobaan sains sederhana membuat pelangi berwarna indah. Nah, mungkin ini bisa menjadi opsi yang paling tepat. Kalau yang D apa? Percobaan sains sederhana membuat simulasi pasang surut oil. Ini lebih jauh lagi nih. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang C ya. Soal berikutnya. Ada gambar juga ini. Ini nampaknya sebuah poster ya. Cermati gambar berikut. Siswa SMP Pelita Kusuma, Alvin dan Bunga akan mengidentifikasi poster kesehatan. Dua pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah. Iya. Nah, ini adalah jenis soal pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu biasanya berbentuk opsinya itu kotak ya, persegi seperti ini. Nah, sehingga jawaban yang tepatnya bisa lebih dari satu. Ketika kalian hanya menjawab satu saja, maka skornya itu bisa 0 ya. Kita lihat gambarnya, identifikasi ya. Kandungan gula dalam camilan sehari-hari. Es teh tawar 1 gelas es teh tawar tidak mengandung gula ya, 0 gram. Berarti dalam es teh tawar itu tidak ada gula di dalamnya. Minuman bersoda terdapat 33 gram ya. Cukup banyak, ini banyak sebetulnya ya, bukan cukup lagi. Kemudian teh atau kopi yang ditambah dengan kental manis atau susu kental manis kaleng gitu ya, yang cair, itu mengandung 21 gram. Begitu ya, 21 gram. Kemudian di sini ada peringatan batas konsumsi gula per hari ya. Untuk manusia itu 50 gram gula sama dengan 4 sendok makan. Nah, ini batasan kita untuk mengonsumsi gula per hari sebetulnya. Jadi jangan terlalu banyak makan makanan yang manis ya, karena dapat mengakibatkan ini nih, diabetes, penyakit diabetes bahaya. Langsung saja kita lihat opsinya. Yang A, kandungan gula dalam minuman bersoda lebih banyak daripada 1 cangkir teh kopi yang ditambah dengan susu kental manis. Ya, minuman bersoda ini kan 1 gelasnya 33 gram. Sedangkan kopi atau teh yang ditambah dengan kental manis itu 21 gram. Dia bilangnya di sini lebih banyak. Nah, berarti benar nih. Ya, kita pilih. Ini benar kan? Si minuman bersoda ini lebih banyak daripada teh atau kopi yang ditambahkan kental manis. Nah kan 33 itu lebih besar dari 21 ya. Yang B, es teh tawar memiliki kandungan gula sebanyak 21 gram. Es teh tawar ini, ini salah nih. Es teh tawar itu kan tidak mengandung gula ya, 0 gram.
ya kan? Nah, sehingga opsi yang B tidak benar, tidak tepat. C. Es teh tawar merupakan minuman paling aman dibandingkan dengan minuman bersoda dan kopi. Paling aman, iya betul ya. Paling aman karena tidak mengandung gula, ya. Walaupun ini hanya 33 gram, kemudian teh kopi yang ditambahkan kental manis ini cuma 21 gram. Tapi kalau diminum rutin ya, tiap hari itu bahaya juga. Nah. Sehingga untuk opsi yang C kurang tepat juga nih. Opsi yang D, batas konsumsi gula per hari adalah 50 sendok makan. Maaf. Untuk opsi yang C ini, es teh tawar merupakan minuman paling aman dibandingkan. Iya benar nih. Benar. Ya. Karena kan dia tidak mengandung gula. Nah, sehingga opsi yang C itu benar. Kemungkinan besar opsi yang benarnya itu adalah A dan C nih. D, batas konsumsi gula per hari adalah 50 sendok makan. Oh, apa ini? Maksudnya 50 gram ya, bukan 50 sendok. Sama dengan 4 sendok, sehingga opsi yang D itu salah. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah A dan C. Nah, itu soal PG. Ini contoh soal PG kompleks ya. PG kompleks. Jawaban benarnya bisa lebih dari 1. Itu dia. Contoh soal PG kompleks. Nanti di PTS soalnya ada yang seperti ini juga. Jadi kalian harus benar-benar cermat. Kita lanjutkan. Nah, ini jenis soal PG kompleks benar salah ya. Ini tinggal menyesuaikan saja. Pasangkan pernyataan atau pertanyaan dengan jawaban yang tepat. Ini pernyataan nih, kalimat. Tentukanlah jenis kalimat berikut. Yang pertama, ya, ini yang pertama, tambahkan 300 ml santan ke dalam wadah. Pilihannya adalah perintah atau bukan. Tadi ya Bapak sudah jelaskan kalau kalimat perintah itu biasanya ya, tidak selalu. Biasanya kata dasarnya ini kan tambah. Kemudian diberi akhiran kan ya. Diberi akhiran kan. Sehingga ini akan membentuk kalimat perintah ya. Nah, nomor 2, ini jangan sampai terkecoh. Kita membutuhkan 45 gram gula merah. Ini perintah bukan? Ini menyuruh bukan? Kalau satu kan, tambahkan 300 ml. Berarti kita harus menambah. Kita membutuhkan 45 gram gula merah. Ini perintah bukan? Kita membutuhkan, bukan ini ya. Ini kurang tepat nih. Ini bukan perintah. Kalau dia membutuhkan 45 gram gula, berarti kalimatnya bukan seperti ini. Sediakan. Nah, sediakan berarti harus ada si 45 gram gula itu ya, gula merahnya. Ini hanya pernyataan nih bahwa dia itu memang butuh gula. Jadi bukan perintah kalimatnya. Yang ketiga, rendamkan kentang ke larutan gula 15%. Nah, ini baru perintah. Ya. Yang keempat, bersihkan kentang terlebih dahulu. Nah, ini juga perintah nih, sudah suruh bersihkan kentangnya terlebih dahulu. Nah, maka ini masuk dalam perintah. Begitu cara untuk mengisi soal PG kompleks benar salah ya. Awas jangan sampai terkecoh dan semuanya harus diisi. Paham? Bagus. Soal berikutnya, perhatikan ciri teks laporan percobaan berikut. Ini cirinya nih di sini nih. Ini ciri. Ini cirinya ya. Yang ini nih. Yang Bapak berikan tanda ini cirinya. Masih ingat dengan ciri-ciri teks laporan percobaan? Yang pertama, bersifat objektif. Ada yang masih ingat bersifat objektif itu apa? Ya, bersifat objektif artinya apa adanya. Yang disampaikan itu bukan atas dasar rasa suka atau kedekatan ataupun karena selera ya. Memang ya apa adanya. Kalau rasanya enak ya katakanlah enak gitu. Bukan karena dia makanan itu merupakan makanan favoritnya, walaupun terlalu asin rasanya yang dimasak itu dia bilang enak. Nah, itu tidak objektif. Lawan dari objektif itu adalah subjektif. Teks laporan harus bersifat objektif, benar.
ya. Kemudian netral, tidak memihak, ini juga benar. Ya. Yang ketiga memihak. Nah, kan ini kan berarti lawannya dari netral ya. Sehingga memihak itu salah. Bukan ciri teks laporan percobaan. Bersifat subjektif. Nah, kalau subjektif ini dilandasi dengan pendapat pribadi ya. Sesuai keinginan kalian saja, sesuai selera kalian gitu. Ini juga salah. Maka yang benar itu adalah bersifat objektif dan netral. Jadi kalian harus ingat ya, kalian harus hafalkan tentang ciri-ciri teks laporan. Siapa tahu nanti di soalnya bukan seperti ini. Bisa saja ciri-cirinya yang bersifat fakta, kemudian menggunakan bahasa baku ya. Kalian juga harus pelajari kembali, baca-baca lagi. Soal berikutnya, tuliskan kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Oh, ini nih yang mirip dengan tadi ya, yang kentang kemudian dimasukkan ke dalam larutan gula. Ya, tapi di sini ada perbedaan. Kalau di sini ada juga yang menggunakan larutan air suling. Air suling itu air yang sudah dididihkan, kemudian uapnya. Nah, uapnya itu dijadikan air yang digunakan dalam larutan ini. Jenis larutannya yang pertama ada gula 30%, yang kedua gula 5%, yang ketiga adalah air suling. Sebelum dimasukkan dalam larutan ya, untuk gula 30% ini awalnya berat kentangnya sama nih semuanya. 2 gram, 2 gram, 2 gram. Tapi yang di dalam larutan gula 30%. Nah, ternyata sesudah dimasukkan itu si kentangnya menjadi 1,4 gram. Ya. Sehingga di sini ada penurunan berat atau massa dari si kentang itu sebanyak berapa? 0,6. Ini matematika nih, tinggal hitung-hitungan saja nih. Ya kan? Berkurangnya 0,6. Nah, kalau di larutan gula 5% si kentangnya itu jadi 1,8 gram. Berarti berkurang sebanyak 0,2 gram ya. Nah, 0,2 gram. Tetapi untuk di larutan air suling ini menjadi 2,3 gram. Berarti ada penambahan sebanyak berapa? 0,3 gram ya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah tuliskanlah kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Oh, ini ada kotak besar sehingga soal ini adalah soal uraian. Kalian harus mengetikkan jawaban kalian ya. Soalnya bervariatif kan, ada berapa jenis soal tadi? Ada 5 ya. Sehingga uraian. Berarti kesimpulannya adalah semakin banyak larutan gula, ya, ini kan 5%, kemudian ini 30%. Semakin banyak larutan gula yang ditambahkan untuk merendam si kentangnya, maka semakin banyak pengurangan berat pada kentang tersebut. Ya, tetapi pada larutan air suling, si kentang itu akan bertambah beratnya atau massa dari kentang itu, yang awalnya dari 2 gram jadi 2,3 gram. Sehingga untuk kalimat yang lebih tepatnya adalah seperti ini. Kesimpulan yang bisa didapat dari hasil percobaan tersebut adalah semakin banyak larutan gula yang digunakan untuk merendam kentang, maka semakin besar penyusutan berat kentangnya, ya. Tetapi jika larutannya berupa air suling, maka berat kentang akan bertambah. Itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hasil percobaan ini. Kalian harus bisa merangkai seperti ini ya, merangkai kata. Soal berikutnya. Nah, nampaknya sudah habis contoh-contoh latihannya. Terima kasih. Semoga lancar dan sukses meraih hasil yang maksimal dalam kegiatan PTS. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.